Perkenalkan, nama saya Jonathan dari 11 IPA 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Pengertian HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV. HIV dan AIDS di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI atau Republik Indonesia, selama tahun 2016 terdapat lebih dari 40.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, HIV paling sering terjadi pada pria dan wanita. Diikuti lelaki, seks lelaki, LSL, dan pengguna nafza suntik penasun. Di tahun yang sama, lebih dari 7.000 orang menderita AIDS dengan jumlah kematian lebih dari 800 orang. Faktor resiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi yaitu yang pertama, orang yang melakukan hubungan intim tanpa pengaman, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang kedua, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Yang ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang keempat, orang yang menggunakan narkotika suntik. Yang terakhir, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Penyebab HIV dan AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang berisiko terinfeksi HIV. Gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua yaitu umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga yaitu daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Diagnosis dari HIV dan AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain. Yang pertama, tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua, tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV.
Pencegahan HIV dan AIDS. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, yaitu antara lain gunakan pengaman yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang terakhir, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Kesimpulan dan saran yang bisa kita dapat dari HIV dan AIDS adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang sangat ringan sekalipun. Saran yang bisa saya berikan yaitu sebagai tenaga kesehatan kita harus memberikan penyuluhan terutama kepada remaja tentang HIV atau AIDS dan menghimbau agar tidak melakukan seks bebas sehingga kesadaran individu terhadap bahaya seks di luar nikah yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual dan harus adanya peran orang tua dalam mengontrol anaknya agar tidak melakukan pergaulan bebas. Sekian dari saya.